Terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mayolor, Bapak Jaman SPD. Yang terhormat pengajar praktek angkatan 7 Ibu Sri Lestari SPD MPD. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN 2 Mayolor yang selalu dalam naungan ilahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mayolor, Bapak Jaman SPD. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Lestari SPD MPD selaku pengajar praktek angkatan 7 Kabupaten Jepara. Yang hormati Bapak Farido Yogotomo selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jepara. Yang hormati pula Bapak Ibu Guru SD 2 Mayolor. Puji syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT, bisa hadir di ruangan ini dengan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, selawat serta salam yang selalu kami aturkan untuk junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita besok di yaumul qiyamah selalu mendapat syafaat dari Rasulullah, yaitu syafatul utama. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, saya ucapkan selamat datang Bu Sri Lestari ke SD 2 Mayolor melakukan pendampingan individu yang kedua, di mana di sekolah SD 2 Mayolor ini angkatan 7 guru penggerak ada 1 CGP, yaitu Bapak Farido Yogotomo. Saya himbau kepada semua rekan guru yang belum mengikuti guru penggerak atau yang masih dalam proses seleksi, semoga bisa lulus seperti Pak Farido Yogotomo untuk mengikuti guru penggerak di angkatan 8, 9 dan sampai nanti 11 mungkin ada. Maka dari itu di sini memang guru penggerak itu memang luar biasa. Kalau ilmunya itu banyak, mulai dari modul 1 sampai dengan modul 2, modul 3, semuanya jumlah ada 10 modul. Untuk itu nanti kalau bisa dikembangkan di sekolah itu akan menjadi lebih baik. Pada saat ini Bapak Farido Yogotomo adalah selaku guru penggerak melakukan pendampingan individu yang kedua, yaitu tentang prakasa pemurban dan visi guru penggerak, di mana nanti dia akan menyampaikan visi guru penggerak, yang mana visi itu adalah visi yang berpihak kepada siswa. Jadi penyamaan terhadap visi guru penggerak dengan visi sekolah, di mana visi sekolah itu nanti kita kaji. Kalau memang sudah merujuk kepada berpihak kepada siswa, kemudian mengutamakan siswa, kemudian visi itu sudah merujuk pada kurikulum yang sekarang ini, berarti tinggal pengembangannya. Tetapi kalau memang visi sekolah itu belum
diidentifikasi kalau belum ada perubahannya, belum kepada berpihak pada siswa, itu memang perlu adanya revisi untuk visi sekolah. Namun untuk revisi atau penyempurnaan visi sekolah ini prosesnya adalah nanti lama. Jadi guru penggerak ini tidak merubah visi sekolah, tapi dia nanti adalah visinya itu disamakan, menyamakan dengan visi yang sekarang ini, yaitu dengan adanya guru merdeka, di mana guru merdeka adalah visi guru penggerak mengutamakan bahwa pembelajaran itu yang berpihak kepada siswa. Kemudian prakarsa perubahannya, nanti apa yang dimiliki atau kiat-kiat atau apa istilahnya, kegiatan apa yang bisa mendukung, kemudian prakarsa apa yang bisa menjadi visi itu menjadi lebih baik, itu nanti akan diciptakan oleh guru penggerak selama dalam mengikuti pembelajaran di modul 2.1 ini. Hanya itu pengarahan saya. Sekali lagi, nanti Bapak Ibu yang belum, karena ini sangat-sangat penting, mendaftar guru penggerak semata bukan karena hanya kepengen memiliki sertifikatnya, tapi butuh ilmu pengembangannya. Di sini nanti banyak yang didapat di dalam pembelajaran kurang lebih 6 bulan lamanya. Jadi selamat untuk Bu Sofa, sudah lolos tahap 1, tinggal nanti ada wawancara Mbak Yus, kemudian nanti walaupun belum lolos daftar lagi, semangat. Yang lainnya saya minta untuk mendaftarkan, karena ini memang nanti bisa kaitannya dengan yang PPG-nya belum, itu nanti sudah lulus mempunyai sertifikat guru penggerak, itu tinggal ujian yang terakhir saja, tidak usah mungkin ikut langsung ikut sertifikat guru penggerak. Itu hiburannya. Dan juga nanti bila sudah punya sertifikat guru penggerak, akhirnya menjadi pemimpin pelajaran, di mana pemimpin pelajaran itu ya juga menjadi pemimpin di dalam sekolahnya, bisa juga menjadi kepala sekolah. Itu harapannya semacam itu. Sementara dari saya itu nanti bisa, harapan saya dalam bedah visi guru penggerak dan prakarsa perubahan ini nanti bisa berjalan baik Bapak Ibu, supaya nanti bisa mengusulkan apa yang menjadi prakarsa perubahan tentang visi sekolah. Kalau saya lihat memang visi di SD 2 Malang tadi memang sudah lama. Itu nanti sudah saya buat di dalam kurikulum yang saya sampaikan. Kelihatannya memang perlu penyempurnaan karena sudah lama. Nanti kita bahas bersama-sama. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya nanti bisa disempurnakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Lestari SPD MPD dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN 2 Mayanglar, Bapak Jamal, CGB saya Bapak Farido Yoga yang hebat dan luar biasa. Tak lupa pula Bapak Ibu Guru SDN 2 Mayanglar yang hebat dan luar biasa pula. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah saya perlu memperkenalkan diri? Saya rasa Bapak Ibu sudah kenal saya, ya. Cuma di sini saya bertugas menjadi pengajar praktek angkatan 7 yang membawai 5 CGP, salah satunya adalah Pak Yoga. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pengajar praktek ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan dan support panjenengan semua yang bersedia hadir dalam sesi kali ini. Kemudian saya berharap seperti yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah yang tadi sudah disampaikan, semoga nanti akan menyusun CGP-CGP lain selain dari Pak Yoga, dan semoga rekan-rekan yang lain akan segera mendaftar. Karena betul apa yang disampaikan oleh Pak Jaman, banyak sekali manfaatnya. Kita bisa mengenal, paling tidak kita mengenal karakteristik anak seperti apa. Kemudian banyak ilmu mulai dari pembelajaran yang memerdekakan anak sampai budaya positif. Dan tentunya kemarin sudah disosialisasikan oleh Pak Yoga dalam kegiatan aksi nyata. Banyak ilmu yang akan kami dapat. Memang ada beberapa ilmu yang tidak kita dapat di perkuliahan dengan mengikuti kegiatan guru penggerak. Sangat-sangat luar biasa manfaatnya. Jadi nanti kita bisa melakukan perubahan dalam kegiatan proses pembelajaran yang ada di kelas. Sehingga nanti pembelajaran Bapak Ibu juga akan lebih menyenangkan. Dan saya berkeyakinan apabila Bapak Ibu bisa merancang sebuah pembelajaran yang sangat menyenangkan kepada siswa, pasti siswa akan tertarik mengikuti pembelajaran panjenengan. Dan muaranya nanti hasilnya pasti kualitas sama mutu pendidikan di SDN 2 Mayanglor akan semakin maju dan semakin meningkat. Kemudian saya mendoakan semoga panjenengan semua yang mendaftar segera lulus dan segera bergabung dalam kegiatan calon guru penggerak, dan semoga lulus juga seperti Pak Yoga. Juga saya berharap semoga lulus ya Pak ya, dengan predikat amat baik. Kemudian Bapak Ibu, saya mohon selama masa pendidikan calon guru penggerak ini, Bapak Ibu saya mohon memberikan support maupun dukungan untuk Pak Yoga, agar Pak Yoga nantinya dapat melaksanakan kegiatan atau pendidikan ini dengan baik. Materi Bapak Ibu, mohon dukungannya, mohon supportnya. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu pada sesi pendampingan 2 ini dihadirkan dalam forum diskusi kali ini? Nah, ada beberapa kegiatan yang nanti akan kita lakukan dalam forum kegiatan sesi pendampingan individu yang kedua ini. Salah satunya nanti Bapak Ibu di sini, nanti Bapak Ibu diajak bagaimana cara membuat sebuah visi. Nanti ada pertanyaan pematik yang nantinya itu bisa menjadi sebuah visi sekolah. Kemudian yang namanya visi adalah tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh suatu sekolah. Tentunya membutuhkan istilahnya bisa kita breakdown ke bawah menjadi kegiatan prakarsa perubahan yang nantinya itu memunculkan kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan agar visi tersebut bisa tercapai. Itu nanti yang namanya prakarsa perubahan. Nah, pada sesi kali ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu semua diajak oleh Pak Yoga untuk merumuskan kalimat rumpang untuk melihat visi sekolah. Kemudian setelah mengisi kalimat rumpang, nanti itu akan diidentifikasi bersama-sama untuk membentuk sebuah visi dan menentukan prakarsa perubahan apa untuk mencapai visi tersebut. Oke, Bapak Ibu, siap? Kayaknya agak kurang semangat ya. Bapak Ibu, semangat pagi? Luar biasa? Hebat. Ayo Pak, semangatnya mana Pak? Ulangi ya. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa? Hebat. Bapak Ibu, kalau kita itu banyak senyum, insya Allah nanti kita akan awet muda. Ya Pak ya, berpikir positif saja. Iya, yang keras Bu, nggak usah malu-malu intinya seperti itu. Nah Bapak Ibu,
pada diskusi kali ini nanti panjenengan semua akan dipimpin oleh Pak Yoga, karena Pak Yoga di sini juga nanti akan belajar memfasilitasi pembuatan visi dan prakarsa perubahan dengan panjenengan semua. Oleh karena itu, saya berharap nanti pada kegiatan ini Bapak Ibu semua ikut berpartisipasi mensukseskan kegiatan tersebut. Nah, tadi Bapak Ibu bersedia? Alhamdulillah. Monggo kita sambut dari ini Pak Yoga Utama. Tepuk tangannya Bapak Ibu yang akan memimpin. Pak Yoga berkomis? Ini mic. Oke, pakai itu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan diskusi tentang prakarsa perubahan dan visi-visi sekolah. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jamaah SPD selaku Kepala Sekolah STD 2 Manglor, terima kasih sudah menyempatkan waktu pada kegiatan diskusi pagi hari ini dan bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Kemudian yang kedua, terima kasih juga pada pengajar praktik Ibu Sri Lestari yang telah menyempatkan waktu juga tenaga sudah menghadiri pendampingan individu CGP Angkatan 7. Tak lupa teman-teman semua rekan guru yang saya hormati yang sudah mendukung, selalu mensupport saya dalam program Guru Penggerak Angkatan 7. Baik, langsung saja kita akan yang pertama berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Yang pertama, tujuan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ini adalah tujuan kita diskusi pada pagi hari ini. Saya flashback sebentar tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak memiliki nilai-nilai dan juga peran. Yang pertama, nilai guru penggerak yaitu mandiri, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid serta kolaboratif. Ini ada 5 nilai dari guru penggerak. Kemudian perannya juga ada 5, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid serta menggerakkan komunitas praktisi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya sudah menerapkan kelima nilai tersebut. Salah satunya menggerakkan komunitas praktisi. Tadi pagi saya sudah berdiskusi dengan Ibu Sri Lestari. Ternyata kegiatan-kegiatan semacam ini bisa menciptakan komunitas praktisi yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, tujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila ada beberapa elemen, yaitu ada 6 elemen. Dari mulai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, nalar kritis dan kreatif, gotong royong dan berkepentingan. Ini adalah puncak tujuan dari diadakannya diskusi dan juga program guru penggerak. Ini adalah capaiannya profil pelajar Pancasila, membuat siswa itu bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Itu adalah tujuan yang dicita-citakan. Kemudian kita kembali ke visi, ya. Pengertian visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Adapun visi menjadi bintang penunjuk arah menuntun kemana guru melangkah. Visi menjadi cita-cita ke depan yang harus dinampakkan serta diwujudkan. Ketika sekolah itu mempunyai visi yang kuat dan berpihak kepada siswa, maka sekolah tersebut juga jadi sekolah yang dicita-citakan di masa yang akan datang. Itu sangat pentingnya sekali tentang visi. Selanjutnya, kekuatan visi. Kekuatan visi di sini memiliki harapan dan doa. Adalah visi kita sekarang adalah masa depan murid kita.
Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus maju. Itu adalah beberapa dari kekuatan visi. Kemudian paradigma seperti apa yang digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna? Paradigma seperti apa nanti yang kira-kira harus kita gunakan agar visi ini menjadi menyenangkan dan bermakna? Nanti kita akan saling belajar bersama tentang paradigma tersebut. Kemudian ada inquiry apresiatif. Dengan menjalankan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi perubahan atau visi murid di masa depan dengan menentukan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada kolaborasi untuk menemukan hal terbaik dalam diri orang, dalam organisasi mereka dan dunia di sekitar mereka. Prakarsa perubahan yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid-murid. Nanti bersama-sama kita diskusi tentang kira-kira prakarsa perubahan apa yang harus kita buat untuk menciptakan visi di sekolah sebagai bagian dari langkah menuju visi ya. Membuat gambar mental prakarsa perubahan dengan model atau metode ATAP ya, dari A itu awal aset, kekuatan aset modal, potensi sekolah atau komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Jadi sebelum kita melangkah membuat prakarsa perubahan, kita harus mengetahui kelebihan apa yang ada di sekolah kita. Mulai dari situlah nanti akan kita ciptakan prakarsa perubahan. Nah, awal atau aset, kemudian tantangan keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Tantangannya apa? Untuk pada dunia pada saat ini, yaitu di era globalisasi, tantangan percepatan teknologi, digitalisasi, semua kita anggap sebagai tantangan. Juga termasuk wabah, yaitu yang sudah sedikit berkurang, yaitu pandemi COVID-19 itu sebagai tantangan pendidikan pada saat ini. Kemudian aksi, kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Aksinya seperti apa, kegiatannya seperti apa, tindakan yang harus kita lakukan itu seperti apa untuk membuatkan prakarsa perubahan. Kemudian P, pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Kemudian diolah menjadi elemen dan juga elemen dimensi. Ini saya sudah membuat kalimat prakarsa perubahan. Nanti kita coba nanti bersama. Ini kita sesuaikan dengan visi yang sudah ada di SD. Tadi sudah disinggung sebentar oleh Bapak Kepala Sekolah, tidak merubah visi yang telah ada, tapi kita bisa saling mendiskusikan. Kalau ada tambahan bisa digunakan, misalkan sudah tidak ada ya tidak apa-apa. Prakarsa kalimat prakarsa perubahan itu penggambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset, kekuatan lewat sebuah kalimat yang berisi kata kerja utama dan dibuatkan dengan kata bahasa yang ada. Baja membantu kita mengelola secara positif ataupun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan. Dan juga ini model baja. Ini ada kanvas baja. Jadi selain tadi aksi, selanjutnya ada rancangan baja. Rancangan baja ini banyak sekali, tahapannya ada 5 ya. Kemudian
Bapak Ibu, saya minta partisipasinya, ya. Kita berlatih membuat visi dengan cara mengisi kalimat rumput yang ada pada papan tulis di atas. Nanti saya bagikan kertas untuk isi stiker, bisa diisi jawabannya. Ada 6 pertanyaan ya. Kita memimpikan murid seperti apa? Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik di sekolah kita makan-makan. Nah, nanti bisa diisi Bapak Ibu dulu. Yang atas ditulis nama panggilan saja, kemudian baru jawabannya. Enam soal, satu kertas, satu soal. Oke. Lima. Nah, oke. Coba dulu. Nah, oke. Terus. Oke, nah yang atas ditulis nama panggilan saja, tidak usah nama lengkap, kemudian jawabannya. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu dulu kepingin punya murid yang seperti apa di masa depan? Nomor 1. Kemudian nomor 2, kita percaya bahwa murid kita titik-titik memiliki apa, sikap, potensi apa. Oke. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Gak usah, langsung jawabannya saja. Oke, langsung jawabannya saja, soalnya tidak usah ditulis. Nah, jawabannya nomor 1. Nanti ditempel di depan kalau sudah. Cita-cita untuk murid. Ini kalau di lokakarya ya seperti ini ya. Jadi pakai bermain menempel.
diamati peserta didiknya dari berbagai sisi, bisa dari pada saat pembelajaran, pada saat ekstrakurikuler, atau pada saat pendampingan, bisa. Sudah selesai, bisa langsung ditempel sesuai urutan nomor soal bawahnya sini ya. Nah, bisa agar nanti kita tarik kesimpulan bersama-sama. Nomor 1 kalau sudah bisa ditempel. Ditempel Bu, tak bantu.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Panjenengan semua sudah ikut berpartisipasi diskusi kita kali ini, membuat visi bersama, terutama visi untuk SDN 1-2 Mayangkor. Berdasarkan hasil dari diskusi ini, saya bacakan satu persatu aja. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ini ada yang jawabannya sopan santun, taat kepada Allah, kemudian yang ludes, yang cerdas, yang cerdas, mandiri dan berkarakter. Luar biasa Pak tulisannya, luar biasa. Itu tulisannya. Kemudian yang pintar, cerdas, berakhlakul karimah, cerdas, riang gembira, mandiri, kreatif, cerdas, disiplin, pandai, religius, cerdas, berkarakter. Ini juga berbudi pekerti luhur, karena murid yang pintar tapi kalau tidak mempunyai etika atau sopan santun sama juga bohong ya. Dari kesimpulannya, ini banyak yang menyebutkan bahwa panjenengan semua itu memimpikan sosok murid yang cerdas. Cerdas tidak hanya IQ, juga cerdas secara IQ, gitu kan. Kemudian mempunyai karakter yang baik, karakter yang mulia. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid ini adalah aset yang berharga dunia akhirat. Luar biasa, jawaban super ini. Kemudian ada yang jawab perlu bimbingan dan arahan agar lebih baik sesuai dengan bakat yang dimiliki. Ada yang menjawab murid adalah pribadi yang baik dari lahir dan perlu dibimbing ke arah yang lebih baik.
seperti kertas putih yang kosong gitu, perlu kita isi sehingga nanti akan lebih baik. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah menyenangkan. Mungkin maksudnya ada yang mau menjelaskan mungkin? Kita percaya bahwa murid adalah menyenangkan. Oh, murid itu kalau kita bisa melihat murid-murid kita bisa membuat bahagia gitu ya. Mungkin seperti itu. Karena muridnya lucu-lucu gitu. Murid adalah masa depan. Ini amanat besar dari Sang Pencipta, modal dasar. Ini sama dengan aset. Murid mempunyai dasar atau kemampuan yang dapat dikembangkan tidak hanya di Buja yang akademis, tetapi yang non akademis juga perlu dipupuk. Oke, betul. Ini kalau kita lihat itu kita percaya bahwa murid itu punya kodrat ya. Kodrat itu bisa kodrat alam, bisa kodrat zaman. Tadi di sini sama hampir mirip dengan yang di atas. Kita percaya bahwa murid itu ada yang menjawab ini tadi seperti kertas kosong yang perlu kita didik dan kita bina sehingga nanti kedepannya bisa menjadi pribadi yang sangat luar biasa, pintar baik dari segi akademik, non akademik juga punya karakter yang baik. Kata dia. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan tata krama, kedisiplinan. Berarti kita tata ya, Pak. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa, menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, akan mencipta student well-being ya Pak, kebahagiaan. Kemudian kita mengutamakan kekompakan antar warga sekolah, baik guru, murid, dan sesama warga sekolah. Mengutamakan karakter yang bagus, kedisiplinan dan ketaatan. Tadi sudah ada disiplin. Pelayanan terhadap murid. Oh, maksudnya mengutamakan memberikan pelayanan prima kepada anak, khususnya pelayanan terhadap kegiatan memberikan pendidikan atau dalam usaha mendidik maupun mengajar. Kemudian pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna. Ini jawabannya super sekali ya, luar biasa. Jawabannya bagus-bagus. Utamakan etika atau murid pintar kalau etika kurang. Oh, maksudnya mengutamakan murid yang berkarakter. Apa gunanya cuma pintar tapi kalau tidak punya karakter atau yang baik? Karena memang betul Bapak Ibu, karakter itu sangat menentukan kesuksesan seseorang. Luar biasa orang itu pintar tapi tidak punya karakter yang baik, memang susah untuk berkembang dalam segala hal. Kemudian ini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin itu berat. Lebih berat lagi jika tidak disiplin katanya. Ada contohnya ini nggak Pak? Bu, disiplin katanya berat ya. Ini bahwa belajar itu menjadi kebutuhan untuk mencapai kemandirian sesuai dengan yang dicita-citakan. Sadar bahwa sekolah kita bisa menjadi sekolah unggulan di segala bidang. Sekolah unggulan Pak Jawan ini Pak. Wah, tugas berat ini Pak. Murid itu sadar bahwa belajar itu perlu. Belajar sangat penting untuk masa depan. Pendidikan penting bagi mereka. Belajar ini suatu kebutuhan. Etika itu penting. Kalau di sini bisa kita simpulkan bahwa murid di SDN 2 Mayong Lor itu sadar betul bahwa pendidikan sangat penting bagi dia sehingga dia akan belajar sendiri tanpa harus disuruh-suruh. Kira Pak? Motivasi. Punya motivasi intrinsik alias dia punya kedisiplinan. Bapak Ibu mungkin jenengan tahunya disiplin itu adalah yang patuh pada aturan. Sebenarnya disiplin itu punya arti yang sangat luas. Dikatakan murid punya
disiplin, punya sikap disiplin itu apabila dia melakukan sesuatu itu sesuai dengan hatinya, tanpa paksaan dengan siapapun, menyelesaikan tugas apapun tanpa harus dimarah-marahi oleh orang lain, itu namanya disiplin. Punya motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab dalam kegiatan apapun, itu arti dari disiplin gitu. Sebenarnya luas, tidak hanya menaati pada peraturan saja gitu, ya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi lebih baik. Nah ini Pak Jamal ini potensi, mereka yakin bisa menjadi lebih baik. Berarti mereka yakin kalau dikasih kegiatan Pak, kalau dimintai untuk ikut kegiatan yang bermanfaat pasti mau ini Pak. Nah, ini potensi ya Pak Jamal, luar biasa ini. Kemudian yakin untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, memajukan peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat yang dimiliki. Oke. Terus yakin kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah yang mengedepankan karakter yang berakhlakul karimah. Ini jawaban beragama gak sih? Luar biasa ini. Akhlak terus ini Pak, aduh, sesuai nih. Kemudian yakin Pak, warga sekolah di sini tuh yakin bahwa masa depan SDN 2 Mayanglor ini kedepannya akan lebih gemilang. Ditandai dengan banyaknya yang nanti akan daftar CGB Pak. Amin. Ini menjadi siswa yang lebih baik. Oke. Memajukan kualitas sekolah, membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, mewujudkan dengan memberi contoh atau teladan. Berarti dia bisa mengimplementasikan sistem ampong yang baik di sekolah. Betul Bapak Ibu, apabila kita menerapkan rule, aturan atau kesepakatan, kalau Bapak Ibu guru sendiri tidak memberikan contoh atau teladan kepada anak didik, saya pasti anak-anak paling jalan, dan itu paling nggak jalan. Karena perlu kita kasih contoh, misalnya anak-anak itu ya, kalian tuh kalau berangkat harus tepat waktu, misalnya sebelum jam 7 harus sampai ke sekolahan. Tapi yang pemerintah tidak bisa jam 7. Nah otomatis nanti muridnya begini, loh, katanya disuruh jam 7, tapi bapak itu, ibu itu berangkatnya jam 7 lebih. Otomatis nanti pasti anak-anak tidak mau menaati kesepakatan yang sudah kita buat, gitu ya. Karena teladan itu penting juga, oke. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, anak-anak itu pintar loh, dan suka mencontoh, dan seorang kritikus yang sangat luar biasa itu anak-anak. Apalagi anak-anak yang kelas 1, kelas 2 itu polos sekali. Ngelengnya gurunya kita sepuluh banget dengan bahasa celotehnya itu kadang. Pinter kelas 1, 2 itu loh, aduh yang kecil-kecil. Lanjut ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru harus bersatu bisa menyukseskan sekolah. Betul, sepakat ini ya. Kemudian kebutuhan siswa adalah berbeda-beda, tingkatkan pencapaian dan bakat yang dimiliki juga berbeda. Oh intinya karena tadi menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, berarti nanti Bapak Ibu diminta untuk kreatif inovatif dalam merancang kegiatan pembelajaran. Karena setiap siswa mempunyai layanan yang berbeda. Maka nanti tugas Bapak Ibu membuat asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengelompokkan siswanya biar bisa memberikan pelayanan sesuai dengan karakter anak. Ya. Kemudian pendidikan itu sangat penting. Oke, kebersamaan itu sangat penting. Wah, di sini itu sangat pengen bersama-sama ini Pak Jamal. Sudah ada kegiatan bersama-sama belum ini Pak? Sudah banyak. Membentuk karakter siswa membutuhkan kesabaran, betul. Sepakat ya ini. Butuh kerjasama agar tujuan tercapai. Oke. Ini masuk ke sini atau ke sini ya? Etika itu penting. Ini kenapa? Pandai berguna bagi semua,
Siswa yang harus dididik dengan baik bersosial, pendidikan agar benar. Oh, jadinya memang karakter lagi. Pendidikan karakter. Berarti bisa kita ambil kesimpulan ya, ternyata sekolah SDN 2 Mayolor ini sudah paham apa sih potensinya atau apa sih asetnya, kemudian pengen tujuannya itu apa, sudah dijelaskan di sini ya. Tadi ingin menciptakan siswa cerdas, baik itu intelektual maupun sosial tadi kan. Katakanlah itu IQ sama EQ tambah dengan karakter yang luar biasa. Monggo Pak, coba kita lihat visi dan visi dari SD sebelumnya. Ini dari SD Negeri 2 Mayolor sudah saya paparkan. Visi yaitu unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa yang berakhlak mulia. Itu visinya. Ya. Unggulnya dalam prestasi. Ya. Apakah sudah berprestasi? Sudah. Berakhlak mulia ini sama dengan karakter ya Pak ya. Oke. Di dimensi beriman dan bertakwa benar ya. Prestasi, akhlak mulia. Mungkin kalau dari hasil diskusi ini semuanya sudah masuk ya. Prestasi, hanya prestasi aja sak gelondong Pak. Prestasi kan banyak. Itu. Mungkin yang berkebinekaan global belum. Kolaborasi. Yang sesuai dengan perkembangan zaman Pak. Apa ya? Yang dibutuhkan saat ini. Apakah hanya prestasi? Kan dari P5 tadi Pak. Kreatif, inovatif, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, bekerja sama, collaboration. Ya sama sih. Bisa. Nanti ya. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau mungkin mau mendetail prestasinya mau dijabarkan boleh. Ada indikatornya Bu. Yang pertama itu jujur, menanamkan kepercayaan yang utuh kepada sang pencipta, dan bertakwa, mencetak siswi yang religius, berakhlak mulia, santun, memiliki tata krama, pandai, menguasai ilmu pengetahuan secara luas, mencetak siswa dan siswi yang berprestasi, kreatif, anak yang siap dan cakap dalam ilmu pengetahuan, berbudaya, anak mampu mengenal dan melaksanakan budaya di sekitar, kemudian profesional, kemampuan anak didik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi indikator tersebut apakah sudah masuk semua? Sudah. Profesional kan? Kalau kita kan bahasa keren sekarang berkebinekaan global. Ya sama sih, cuman apa ya? Diksi katanya aja. Ya, nggak apa-apa sih Pak, masih masuk sih. Nanti Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sudah berlatih untuk membuat visi ya. Coba Bapak Ibu kita diskusi satu kali lagi tentang prakarsa perubahan apa atau kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misalnya takwa, iman dan takwa atau berakhlak mulia. Satu saja nggak apa-apa, sementara satu. Monggo Bapak Ibu bisa, ini nggak apa-apa. Satu. Kira-kira untuk mencapai unggul dan iman prestasi, kemudian iman dan bertakwa, prakarsa perubahan apa yang harus kita lakukan? Gimana Bu? Buat kelompok? Tiga. Perwakilan nggak apa-apa. Monggo, ini ya menurut saya kita bagi 3 kelompok, 3 orang
saya karena yang satunya basic common SMP. Ini 3, ini kelompok pertama. Kelompok 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ya, Mas. Yang kelompok pertama. Ayo, yang kelompok pertama unggul dalam prestasi. Kelompok yang kedua itu iman dan takwa. Untuk kelompok pertama, kira-kira prakarsa perubahan apa yang bisa dicapai untuk unggul dalam berprestasi? Nah, untuk berprestasi kira-kira prakarsa perubahannya seperti apa? Kelompok kegiatannya. Oke. Kemudian yang kedua, iman dan takwa. Iman dan takwa kelompok 2 untuk mengarah ke dalam iman dan takwa, kegiatannya seperti apa. Dan terakhir kelompok 3 berakhlak mulia. 1, 2. Ini 1, 2, 3. Jenengan ikut kelompok 2. Kelompok Jangan ikut kelompok 2 nggih. Kelompok 1 itu kegiatan apa toh yang bisa jenengan upayakan untuk mencapai siswa yang unggul dalam prestasi. Ini kelompok setunggal. unggul dalam prestasi. Nggih. Sing kelompok 2, 1, 2, 3 niki nggih jiro luwih gampang. Niki mangke mencapai iman dan takwa. Kegiatannya seperti apa? Iman dan takwa. Dengan nomor 3 itu nggih. Iya. Kegiatan apa supaya nanti bisa menciptakan siswa yang punya akhlak mulia atau berkarakter. Kan 1, aku sini 2. Jadi sini just iman. Karakter. Karakter tadi kan sopan santun, gitu kan. Itu karakter nanti berakhlak mulia. Maksudnya berakhlak mulia, karakter. Budaya IGS 4. Dibaca atau sudah apa? Yang sudah. Dibaca. Oke. Oh, perwakilan kelompok Virius. Perwakilan kelompok saja. Ini dulu kelompok 2 sudah selesai. Dan tidak lama-lama. Jawaban kelompok 2 tadi apa? Untuk mencapai iman dan takwa. Ya, jadi di sini kami berharap ada program sebelum dimulai belajar itu ada doa bersama dan itu sudah kita laksanakan. Kemudian ketika jam istirahat kami berharap ada pelaksanaan sholat duha. Kemudian yang ketiga ada tadarus juz amma di kelas. Subhanallah. Terus? Yang keempat sebelum anak-anak pulang itu kan sholat duhur, jadi kita ajak sholat duhur berjamaah.
SD mulai gitu loh. Oh iya, bagus orang Gus. Luar biasa sekali. Kemudian amal Jumat wajib hari ini sudah dilakukan. Dan yang keenam adalah pembiasaan selalu berwudu setiap keluar dari kamar mandi. Binora kesambet. Terima kasih jawaban yang luar biasa buat Gus. Berapa? Nomor 3. Nomor 3, enggak udah isi latihan enggak? Kok nek coba latihan, ada penting kok. Ayo coba. Pak Pri, apa induksi kok? Dari kelompok 3 berakhlak mulia. Ini pembiasaan bersalaman saat datang ke sekolah. Yang masuk kelas salam dengan gurunya dan laksanakan. Yang kedua, pembiasaan menggunakan bahasa Jawa kromo inggil dengan gurunya. Nah, ini yang kurang. Nah, masih kurang. Gitu, masih kurang. Aku sendiri raiso Nah, itu. Yang ketiga, pembiasaan senyum, salam, sapa. 3S. Salam. Ditambahi 2S, kita stopnya. Jadi ketemu murid senyum, ketemu murid senyum. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3 luar biasa. Sekarang kelompok 1 mungkin. Dari kelompok 1 supaya unggul dalam prestasi, maka yang akan sekolah lakukan adalah 1. Menciptakan suasana belajar yang nyaman. Di antaranya adalah lingkungan yang bersih. Alhamdulillah kelas 1 ini sudah bersih. Bersih, nyaman, sehingga siswa itu dalam belajar itu semangat. Kalau tidak bersih, tidak nyaman, sudah tidak. Yang kedua, mengupayakan siswa untuk fokus dalam mata pelajaran tertentu yang dilombakan. Contohnya misalnya olimpiade, matematika dan sebagainya untuk siswa-siswa tertentu yang untuk mendapatkan bimbingan khusus. Yang ketiga, mengasah keterampilan siswa untuk mengikuti kegiatan lomba yang membutuhkan keterampilan seperti menyanyi dan sebagainya. Itu dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Luar biasa masukannya dan makasih ujiannya. Boleh nggak sih nambahnya Pak Jaman? Nggak apa-apa Bu. Untuk mencapai unggul dalam prestasi tadi sudah dijelaskan loh Pak. Mintanya kelasnya nyaman Pak, biar muridnya juga nyaman untuk belajar. Tambah 1 ya Bu ya, adanya kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu paling enggak kita harus tahu apa sih yang disukai anak-anak. Misalnya kok anak-anak suka menyanyi, bolehlah pembelajaran di mix dengan lagu misalnya. Ada ice breakingnya, jadi nggak melulu melotot itu Pak. Datang. Selamat pagi. Itu muridnya lari semua itu Pak. Kalau datang, assalamualaikum anak-anak. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, ceria dulu gurunya ya. Untuk banding-bandingnya loh Pak. Bisa dicoba di kelas 2 nanti. Itu kelas 1 kelas 2 cocok ya. Dikasih ice breaking, nah biar anak-anak suka. Coba sekali-sekali tanya sama anak-anak. Misalnya jenengan selesai pembelajaran, membuat evaluasi Pak atau refleksi Bapak Ibu. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah kalian menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Coba disuruh untuk kita refleksi gitu, anak-anak biar aja mereka mengutarakan pendapat. Selain 1, melatih anak untuk mandiri,
berani di depan, berani mengungkapkan pendapat, kita juga bisa mendapatkan masukan dari anak-anak. Kalau anak-anak senang belajar tadi Pak, pasti nanti pembelajaran akan menyenangkan, terus materi yang jenengan sampaikan juga pasti akan masuk ke otak anak. Beda kalau kita pembelajarannya model tegang. Pertama-tama muridnya sudah takut dulu, bagaimana mau menyerap materi yang Bapak Ibu sampaikan, kan seperti itu ya. Nah itu mungkin tambahan dari saya. Itu nih Bapak Ibu. Tadi kita sudah belajar, terima kasih dulu tepuk tangan yang meriah untuk Pak Yoga yang sudah belajar untuk memimpin diskusi kali ini. Senyum Pak. Ini sebenarnya juga Pak Yoga berlatih ya Pak? Berlatih Bu. Berlatih berbicara di depan orang banyak. Kemudian Bapak Ibu, yang namanya visi atau tujuan atau cita-cita di setiap lembaga ataupun sekolah itu tidak bisa kita capai tanpa kerjasama dari semua pihak. Jadi butuh, tadi sudah dijelaskan di situ banyak yang Bapak Ibu bilang, butuh kerjasama nih. Betul sekali karena butuh kerjasama dari semua orang, semua pihak. Kerjasama tidak hanya guru saja, tapi juga butuh kerjasama dari siswa, guru, komite, wali murid, dan semua praktisi yang berkecimpung di dunia pendidikan. Mungkin kerjasama dari pengawas sekolah, mungkin yang sering-sering datangnya Pak ya, supervisi. Mungkin Bapak Kepala Sekolah mau supervisi pembelajaran, mungkin melihat pembelajaran yang ada di sekolah, gitu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian. Dan mohon maaf ya, mohon sewu kalau ada kekurangan dalam kegiatan diskusi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami kepada Ibu Sestari selaku PP dan juga Pak Yogo untuk selaku guru penggerak yang telah memimpin diskusi tentang visi sekolah dan juga visi guru penggerak beserta prakasa pembuatnya. Di sini kami simpulkan bahwa diskusi ini berjalan dengan baik, walaupun ini tidak skenario, tapi tumbuh dari partisipasi guru itu. Jadi hal-hal yang ini perlu dicatat, jangan sekedar terus langsung dihilangkan. Prakarsa perubahannya tadi usulan itu memang bagus, kalau bisa mari kita laksanakan di sekolah. Apa salahnya kalau kita seperti usulan sholat duha bersama? Tidak hanya mungkin saja yang sholat, gurunya juga bisa. Tapi saya sendiri itu tidak duha sudah dari rumah Bapak Ibu. Jadi sebelum berangkat saya duha dulu baru berangkat. Jadi kalau memang yang belum bisa kita dan itu diterapkan pada siswa, ini juga adalah lebih baik. Kalau memang di sini kendalanya musolanya yang tidak ada, tapi di situ orang bercilik itu dimanfaatkan Mbak Yus. Nanti Bu E sama Mbak Yus yang lain atau anak-anak bisa bergantian. Nanti di usulnya Apri besok dibuatkan tempat wudhu juga bisa dari situ. Ini juga penanaman untuk peningkatan iman dan takwa. Kalau saya simpulkan, memang visi SD 2 Mayor ini memang sudah lama. Sejak saya di sini juga saya itu belum ada perubahan visi. Karena merubah visi sekolah ini prosesnya lama. Kita mengundang stakeholder, tidak ada saya sendiri terus aku berdiri tidak bisa. Kita mengundang stakeholder, pakai rancangan dulu. Dan di sini karena ada perubahan kurikulum yang mengikuti dengan perkembangan zamannya, di situ memang hanya beberapa poin yang masuk di dalam kurikulum Merdeka. Di antaranya ada masih kurang. Mestinya merujuk pada profil pelajar Pancasila itu yang ada. Tapi di situ hanya unggul dalam prestasi ada, iman dan takwa, karakter juga ada, berakhlak mulia juga ini juga ada. Cuma di sini kemandiriannya belum ada. Kemudian untuk yang itu tadi berkebinekaan global juga belum ada. Nanti bisa kita menyesuaikan dengan adanya perubahan kurikulum itu. Itu Bu Tari, memang kurikulum ini sudah lama belum mengalami perubahan. Ini nanti bisa disempurnakan. Oh iya,
visi ya, mohon maaf, visi yang lama saya ucapkan karena kemarin kan habis membuat kurikulum, eling-elingan kurikulum visi sekolah ya. Itu dari saya, dan juga catatan-catatan itu tolong dibuat notulen Pak Yoga selaku guru program prakarsa perubahan yang diusulkan dari semua guru, tolong dicatat, dikumpulkan jadi satu, nanti bisa untuk yang baik mari kita laksanakan di sekolah. Jadi ini ada manfaatnya pertemuan pada hari ini. Dan untuk itu saya selaku Kepala Sekolah J2 Mayongwor mengucapkan banyak terima kasih. Ini sudah ada contoh visi sekolah yang dibahas, bedah visi dengan guru penggerak dan juga prakarsa perubahannya. Tadi sudah berdiskusi cukup lama, cukup baik, walaupun sedikit tapi bermakna. Itulah yang kami sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dari saya ada kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya aksi dari CGP. Jangan diketahui ya. Aksinya saya membacakan puisi. Ini karya Bung Karno. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Liam, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liam itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Potensi Pak. Saya baru tahu berbakat. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.